saya ada, tapi nama saya nggak pernah disebut dan nggak pernah dapat apresiasi yang pantas. Selama belasan tahun, saya yang pegang kamera, saya yang edit videonya, saya yang besarkan akunnya. Hasil bagus, orang-orang puas, tapi ada satu hal yang tidak pernah berubah. Nama saya tidak pernah ada di sana. Iya, itu karena saya adalah orang di balik layar. Di episode sebelumnya, saya pernah cerita tentang satu malam yang berat dan tulisan yang menyelamatkan saya. Tulisan yang akhirnya membuat saya bertanya, apa sih yang sebenarnya saya inginkan untuk diri sendiri? Untuk menjawab pertanyaan itu dengan jujur, saya harus cerita dari awal dulu. Dari mana saya datang dan apa yang saya lakukan selama belasan tahun. Dan kenapa butuh waktu selama itu untuk akhirnya memilih diri sendiri. Ini bukan cerita yang mudah untuk disampaikan ya, tapi saya rasa ini cerita yang perlu didengar mungkin untuk diri saya di masa mendatang. Sebagai bagian dari perjalanan, saya mulai sebagai blogger, nulis, foto sendiri, edit sendiri, upload sendiri, itu dunia saya. Lalu dari sana saya mulai dipercaya untuk mengerjakan hal yang sama, tapi untuk orang lain. Bikin konten, foto produk, video, kelola akun media sosial, dan saya kerjakan semuanya sepenuh hati. Karena begitulah saya kerja. Kalau saya pegang sesuatu, saya kasih yang terbaik. Saya dapat pesan itu dari seorang guru, atau bisa dibilang inspirasi hidup saya. Katanya kerja itu harus berdedikasi, kasih yang terbaik. Jadi saya udah biasa tuh di lokasi lebih awal dari orang-orang, ngedit sepenuh hati, bahkan mikirin konten saat seharusnya saya istirahat. Saya bukan cuma ngerjain, tapi saya tuh peduli, dan hasilnya akun-akun itu tumbuh, konten-konten itu dapat engagement, orang-orang dapat pengakuan. Saya bangga banget, saya seneng banget, saya ikut bangga karena pekerjaan saya berdampak. Tapi ada satu hal kecil yang kadang diam-diam mengganggu. Setiap kali ada yang muji kontennya, setiap kali ada yang bilang, wah bagus ya fotonya atau videonya keren, gak ada yang tahu kalau tangan saya yang ngerjain. Gak ada yang tahu kalau itu adalah buah pikiran saya. Dan saya diam karena memang bukan peran saya untuk disebut. Dan it's fine. Tahun-tahun berlalu dan saya mulai sadar ada harga yang saya bayar tanpa saya sadari. Akun saya sendiri terbengkalai. Blog saya jarang banget diupdate. Portofolio atas nama saya sendiri hampir gak ada. Karena semua waktu, energi, kreativitas udah habis buat dipakai ngegedein milik orang lain. Jadi bisa dibilang saya tuh kayak tukang kebun yang ngerawat taman orang lain jadi bagus, tapi halaman rumah saya sendiri penuh rumput liar, gak keurus. Terus yang lebih menyakitkan tuh karena saya mulai merasa nggak terlihat, bukan dalam arti dramatis ya, tapi dalam arti yang sangat sunyi. Saya ada, saya berkontribusi, saya bekerja keras, tapi keberadaan saya tuh gak ninggalin jejak atas nama saya sendiri. Waktu itu saya nggak tahu kalau gelas saya tuh udah kosong. Saya terus nuang aja, terus memberi, terus kerja buat orang lain, melupakan diri sendiri, melupakan blog sendiri, melupakan mengekspresikan dengan cara saya sendiri, sampai akhirnya tetap diganti, tetap disingkirkan. Saya nggak bakalan cerita detailnya. Yang pengen saya share adalah setelah semua yang saya bangun, setelah semua yang saya kasih, saya diganti begitu saja. Dan barangkali begitulah dunia kerja itu bekerja. Dan rasanya tuh saat itu seperti dikonfirmasi ya, ketakutan terdalam tuh bahwa emang nggak cukup penting buat dipertahanin gitu. Diganti begitu saja, itu nggak enak banget. Tapi kemudian setelah rasa sakitnya mulai mereda, saya mulai melihat sesuatu yang berbeda. Mungkin bukan karena saya tidak cukup baik ya, tapi bisa aja karena saya tuh salah tempat, salah arah, terlalu lama menuangkan energi terbaik ke tempat yang tidak pernah benar-benar menghargai. Terus ngelupain cara saya mengekspresikan diri berkarya yang pada dasarnya itu adalah diri saya sendiri. Dan momen dikhianati itu, disingkirkan, digantikan, sepahit apapun rasanya, justru pada akhirnya memaksa saya untuk berbalik dan melihat ke arah yang seharusnya sudah saya lihat jauh lebih lama, diri saya sendiri. Jadi ini kenapa saya ada di sini sekarang. Kan karena saya tiba-tiba punya waktu luang,
bukan karena tren, bukan karena ingin viral, tapi karena saya akhirnya memilih untuk berkarya atas nama saya sendiri. Dengan suara saya sendiri di panggung yang saya bangun untuk diri saya sendiri. Jadi, blogger naik panggung bukan hanya nama podcast atau channel atau sebuah series episode, itu adalah pernyataan bahwa orang yang selama ini ada di balik layar itu hari ini memilih tampil, bukan karena sudah nggak takut, tapi karena sudah terlalu lama nunggu waktu yang tepat. Kalau kamu juga pernah merasa tidak terlihat, pernah bekerja keras tapi tidak diakui, pernah memberi tapi nggak dihargain, saya pengen kamu tahu, itu bukan karena kamu nggak berharga. Itu hanya berarti kamu belum berkarya di tempat yang tepat. Dan di episode berikutnya, saya pengen ngobrol sesuatu yang lebih dalam lagi, tentang identitas. Setelah belasan tahun jadi orang di balik layar, waktu saya akhirnya tampil, saya sempat bertanya sih ke diri sendiri, saya ini siapa ya sekarang? Masih blogger bukan ya? Atau sudah jadi sesuatu yang lain? Oke, sampai ketemu di episode berikutnya ya, teman berkarya. See you!